Kowe tau ora? Ah, Nyoto nang kene. Pak Soleh. Pak Soleh kan soto favorite zaman dhisik Mas Erik, zaman Das. Das. Ya. Sering banget di-mention soto Pak Soleh ini. Oke. Karena bar ngeterke anake sing sekolah ning SD Tumbuh, Jetis. Biasanya sedurunge mulai Mbak Ciro, dia ning kene sik. Kalau aku menganggap soto Pak Soleh ini soto celebrate. Kok celebrate? Celebrate, jadi tiap celebrate aja bisa makan di sini dulu. Karena Oh, harganya lumayan. kan Bener. Freshly. Bener. Jadi ini kita berada di kawasan Kridosono. Bener, ini belakang kita ada Stadion Kridosono. Kridosono bisa dienggo Kridosono sebenarnya lebih tepatnya pusat olahraga sebenarnya, Les. Nggak cuma stadion, karena di situ ada gornya juga. Ya. Nah, terus ada kolam renangnya juga. Ada fitness center juga. Ada sei sapi. Ada saya sapi juga dan juga kalau malam ada pentol curah. Tapi sebenarnya daripada soto Pak Soleh, saya lebih suka ke mie Bandungnya. Bener. Mie Bandungnya, Les. Mie Bandung enak. Wah, mie Sumpah, Bandungnya enak. ini teman-teman silakan coba, apalagi posisi makan siang. Karena porsinya itu cukup bulky menurutku. Cukup balge. Cukup balge. Tapi dhewe iso request jaluk setengah itu. Benar, Kan- tapi kan ini emang- ya, Les, yang di notes dari mie Bandung Kridosono ini adalah fast cooking. Sumpah cepet Banget. cepet banget. Iya. Orang nganggo suwe. Ranggus we. Dan Ranggus Kridosono we. ini sekarang difungsikan untuk latihan-latihan SSB atau mungkin kompetisi internalnya PSIM. Kalau untuk klub besar kayaknya sudah jarang yang make karena ya tribun-tribunnya udah dipenuhi dengan rumput-rumput. Nek gor kuwi isih dinggo ya. Gornya masih. Gor masih karena Dulu juga ini legend tempat untuk acara anak-anak metal dulu. ya Jogja Brebek, Bro. Jogja Brebek sama ini info yang aku dapat dari Kang Arman adalah Ya. Gigi pertama kali manggung di luar kota itu di Jogja dan itu di Gor Kridosono sini. Oh, Pertama kali Gigi tahun 94. Wah, Dan sepertinya mobilnya kurang teman-teman kurang membaca situasi. teman-teman 90-an Ya. pasti kebanyakan nonton konser ya di sini. Hmm. Sudah berbagai macam konser dan di sini silahkan dicari di YouTube kalau ada. Ya. Di Kridosono ini dulu aku sempat nonton konser Sen Loco. Heeh. Si yang nge-rap itu siapa namanya? Yang rap Berry. Oh, Derry toh? Berry karo Jo. Jo iki sing Oh scream. iya, nah si Derry itu jatuh, Les. Berry. Heeh. Berry itu jatuh dari panggung, Bro. Oh iya. Itu aku nonton langsung. Jadi kita syuting benar-benar di kondisi Jogja sedang Rame-ramenya, rame-ramenya. padat-padatnya. Ini mau menjelang akhir tahun, Yes. suasana libur Nataru di Jogja. Nah, ini kita sedang ada di depan kafe yang sangat melegenda. Cafe yang namanya literally namanya. Ya, betul. Cafe namanya. Iya, legend dan memang sekarang sudah menjadi cafe yang legend juga. Benar, dan ini adalah karena ini dulu 24 jam, Bang. Ya. Banyak anak yang bolos di sini, sekolah. Oh, dulu kan sempat ada Oh iya. tanda kutip. Asik. Tapi dulu. Itu dulu. Karena ini bukannya 24 jam. 24 jam. Akhirnya karena 24 jam, Ya. jadi ya dulu. Tapi dulu juga nggak segede ini. Dulu cuma Nggak. areanya cuma seini tok. Iya, dan Satu salah rumah satu ini, Tok. cafe yang proper awal-awal di Jogja menurutku ya legend ini. Iya, salah satu pionir lah ya. Ya, Pionir kafe yang proper walaupun sebelum-sebelumnya udah ada. udah, tapi ini benar-benar awal-awal Jogja mempunyai kafe yang konsepnya rumah tua seingatku dan ada permainannya. Dulu yang terkenal di sini juga ada dingdong, Dingdong, biliar. biliar. Sempet dulu komunitas Jogja juga ngadain sharing dulu Sharing di awal-awal sini. di sini. Pelantikan ketua setelah kamu di sini. Siapa? Aku masih ingat. Oh Mas iya, Diki Diki Mardika. Mardika. Oh iya, benar. Pelantikannya di sini. Dulu ada yang melegenda juga di Cafe Legend ini. Apa? Jadi waktu itu konser sing ning Magua sing Rasido? Wood. Lockstock. 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 Terus habis itu si Payung Teduh tuh. Payung Teduh. Pertama ini kayak awal-awal buka waktu itu Payung Teduh. Karena konsernya nggak jadi. Karena konsernya nggak jadi, tapi orang udah banyak. Ini Payung Teduh lagi naik-naiknya awal-awal nih. Ya, dan mereka udah terlanjur ke Jogja. Ya, akhirnya mereka bikin konser di sini. Kan Payung Teduh nggak tahu kalau mereka ini ternyata sebesar itu di Jogja. Benar. Begitu datang ke sini yang datang 5.000 orang. Membludak. Membludak, akhirnya Payung Teduh nggak sempet. Oh ya cuma 5 lagu apa 8 lagu gitu, Pak. Ayo. Langsung dibubarin. Nah, ini legend. Legend is the Sampai legend. sekarang pun kalau mencari tongkrongan yang Pak, tempatnya proper tengah kota ya legend Legend masih ya? menjadi pilihan. tapi kue terakhir nongkrong Legend kapan, Bang? Wah,
Berapa bulan lalu masih sini aku, Lis. Oh iya, Iya, sama siapa? ketemu klien aku. Wah, asik. Ya, orang Nokia. Asik. Wah. Orang Nokia. Kliennya wong Nokia. Orang Nokia. Tapi nggak tahu ya. Ngomong-ngomong soal Nokia, kemarin aku diceritani si Arif Brad. Yes, Hyundai nggak tuh? Oh, aduh, Nokia, yes, Hyundai, yes, Hyundai. Nokia, yes, Hyundai. Aku diceritani Arif Brata kan, katanya sekarang itu di Jerman, di perusahaannya Jerman sana, Siemens itu bukan HP, Tapi? moda transportasi. Oh. Jadi anak-anak zaman sekarang itu taunya Siemens itu ya tram, Ya. ya KRL mungkin ya bus gitu-gitu. Tapi aku di Jakarta tuh pernah melewati gedung yang masih ada tulisan Siemens-nya. Ya, itu yang di TBC Matupang. Ada. Mm-mm. Itu nggak tahu apakah di dalamnya karyawan Tapi Siemens. bukan Mobile, bukan Siemens Mobile itu. Oh, bukan. Udah Tapi bukan. perusahaannya Siemens toh? Iya, tapi perusahaannya Siemens. Oh. Dan di dekat Legend ini sekarang sudah menjamur banyak Banyak kafe. kopi-kopi yang lain. Dulu mah kayaknya jarang. Oh, ini salah satu kopi yang ini di Jakarta juga terkenal. Iya, Kopi TM ini. kopi TM. Ini kalau kopi TM rata-rata karena konsepnya Chinese, jadi dia kopi tiaman gitu loh. Iya. Kopi tiaman. Buat sarapan juga terkenal. Biasanya ada menu-menu Chinese seperti bebek packing, Iya. kopi O. Ah. Kopi O tuh kopi, nggak aku lupa ding kopi. Kopi apa? Bebek packing tadi bebek yang di vakum bukan? mau packing. Ya. Asik. Sekarang kan sisa-sisa kalau mau packing selalu di vakum, Vakum. vakum supaya barangnya masuk ke dalam koper. Tapi ini Ganesha awet loh ya. Oh iya. Ganesha ini awet. Wah ini Les. Ini legend ini. Zamanku sekolah, Mm-mm. kalau ada murid les privat di Ganesha itu, paling enggak orang tuanya PNS. Bener. Minimal. Bener. Minimal PNS. Bener. Kalau nggak PNS biasanya anaknya bagol sate kelada. Bener. Kan duitnya lumayan, bagol sate kelada tuh. Bagol gudeg gitu kan. Bagul Gudagi ya, bener bener bener. Bimbelnya apa dulu, Mas? Bimbelku tuh bimbel indie. Bimbel apa namanya? Jadi karena uangnya mepet, Mm-mm. nembusin guru sekolah sendiri terus Oh, kasih rokok les toh. les, tapi Les bayarnya rokok. pakai rokok ke guruku sendiri. Oh, ada juga guru-guru. Kan guru itu emang kita tahu guru itu kan nggak tinggi gajinya Iya. toh. Makanya sering guru itu buka begitu untuk Sambilan. sambilan, Nah. untuk rep-repan lah ya. Ini si Pukisnya ini juga terkenal, Bro. Nah, ini kalau kita jalan agak sedikit maju. Ini di depan kita ini di seberang sana, seberang kanan, Ya. itu ada Pukis namanya Pukis Koayung. Oh. Nah, ini koyung atau koayung ini saking terkenalnya sebagai agak sana deh, ngiyup sana Bang. Namanya kita uncut version ya, jadi kalau hujan ya ngiyup gitu aja. Iya. Ini kalau kita, ini kan terkenal dengan namanya Pukis Kota Baru. Ya. Nah, Pukis Kota Baru ini akhirnya karena namanya Pukis Kota Baru, terus akhirnya banyak menjadi terkenal sebagai brand. Akhirnya ada orang yang menyebut Pukis Kota Baru itu ya bikin brand namanya Pukis Kota Baru. Oh. Padahal namanya adalah kue Bandung dan kue Pukis Koyung. Koyung. Kota Dan Baru. Teman-teman mungkin yang belum pernah beli jangan kaget kalau satu bijinya itu bisa mencapai 15.000. 11.000. 11.000, 12.000 kalau Itu nggak salah satu ya. loh, bukan seporsi loh. Bukan satu, tapi yang gede banget. Ini viral juga bikinnya, Bang. Oh. Bikinnya viral itu. Dikasih apa? Disok apa adonannya itu Adonannya, disok, ya. habis itu ditutup, Ya, terus dikasih meses di atas. Tapi enak. mana? Salah satu kue Pukis yang mahal tapi enak. Dan ini nggak buka cabang di lain. Nah, Jadi tapi- kalau ada yang baca Mengatasnamakan. atau mengatasnamakan Pukis Kota Baru, beda sama ini. Ya. Ukurannya juga aku pernah beli lebih kecil, jauh. Dan dinamakan Pukis Bandung, menurutku ketika hujan gini sangatlah cocok karena lihat sendiri. Jadi kayak jalan-jalan di Bandung, Bro. Asik, Ininya, ya dah, asik, vibe-nya. asik. Vibe hujan Ya. Bandung, Bro. Jalannya kecil, terus habis itu pedagangnya agak padat, terus banyak pohon-pohon hijau-hijauan. Bandung ini. Selain Pukisnya yang menurutku underrated dan nggak banyak orang tahu adalah di situ juga jual terang bulan. Oh. Terang bulannya juga enak, Bang. Terang bulan itu persamaan dari martabak manis. Martabak Ah. manis, bener. Martabak manis. Karena sering jadi perdebatan, beda terang bulan sama. Sama aja. Beda namanya. Itu kan
terang bulan hanya bahasa orang menyebutnya Iya. lain aja dari Terang martabak bulan itu manis. mungkin dari bentuknya kan agak menguning terus bulat gitu kan. Dan ada bentol-bentolnya kayak permukaan di bulan. Di bulan nah Itu. Kan bulan ki rata-rata warnanya itu kebanyakan kelihatannya itu putih pucat. Ya, Nah, kenapa dikasih nama terang? Karena warnanya kuning. kuning karena bersinar lah. Ya, jadi ini bulan yang terang. Tapi kau tahu tuku terang bulan sing warnane pink, sing ming dikei gula alus ra? Oh, Yang ini SDSD. sekarang tuh banyak yang jual namanya terang bulan jadwal. Terang bulan jadwal pakai gula bubuk itu tuh. Gula bubuk, bener. Bener. Jadwal. Bener. Jadwal seneng Bang. Jadwal tuh. Tapi dari sekian banyak penjual dagangan SD kayak gitu, aku paling favorit adalah agar gambar. Agar gambar, agar gambar. Lihat di agar TikTok gambar. lucu itu kayak Bener. si Apa? abangnya kotak gitu dulu. Rumah tingkat. Tek 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 tek. Set 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 set. Red. Wih, mirip banget, mirip banget. Tapi ada yang lucu tuh, Hah? Bang, SpongeBob Bang, udah dibikin sama dia SpongeBob gitu, set, SpongeBob? udah lumayan mirip, dituang susu di atasnya. Ya nggak kelihatan SpongeBobnya. Ini sekarang hujan, kita neduh dulu ini di Navagrin sekalian perawatan. Enggak, ini enggak sponsor, enggak. Sponsor. Enggak, orang udah ngira ini akan sponsor. Enggak, Belum. Tapi kalau Nafas Green mau ya, yuk. Enggak. Kalau misalnya Petit Paris Bolenggeri mau ya, yuk. Oh, boleh. Boleh. Kita mah terbuka untuk siapa aja. Kowe tahu tuku helm ning kono? Pernah, tapi aku yang sana kalau. Ya, Nanti ini- yang kita lewati. Ini Kota Baru, kenapa Kota Baru ini kita pilih sebagai salah satu titik untuk kita cek lokasi Ya, adalah ya karena di sini juga menyimpan banyak cerita dan kenangan. benar. Menurutku titik nol itu memang di kantor pos. 0 km Jogja itu di kantor Ya. pos. Tapi menurutku pusatnya Ya. di Kota Baru, Bang. Ya. Karena kamu mau ke Jogja kemana aja, ini lewatnya mesti Kota Baru. Sama ini Les, Kota Baru apalagi di penjual helm ini adalah salah satu kalau kamu mengalami di penjual helm di sini salah satu bukti kamu tumbuh dewasa. Kenapa itu? Karena otomatis biasanya kamu lulus SD dibeliin motor Hah? atau udah dipegangin motor terus beli helmnya pasti di sini. Oh iya, Jadi masa-masa kamu tumbuh dewasa itu pasti indikasinya adalah Beli ditukoke helm ning kene. Kota Baru. Itu indikasi. Aku pernah, tapi nanti ceritanya pas kita lewat aja. Lihat ya. Kita lewat aja. Jadi ada satu kisah tuku helm lah. Ah. Tuku helm di sana karena helm hilang akhirnya tuku neng kono. Sama di sini tuh nggak cuma jual tapi bisa reparasi juga. Kayak kacanya toh. Bener, visornya tok bisa. Jadi toh. Visornya juga ada dua, ada yang bening, ada yang pelangi, ada Pelangi. satu lagi yang hitam. Oh yang gelap. Yang gelap, Ya, yang gelap. Yang nggak bisa di sini cuma kalau kamu beli helm tapi nggak punya kepala itu nggak bisa. Ya nggak bisa kalau Nggak itu. bisa, nggak bisa. Itu logis saja, Bang. Nggak bisa bang. Logis saja. Nggak bisa. Tapi di sini aku zamannya INK paling larang 210. Oh iya dulu. INK sama Takachi dulu nggak awal. Takachi piro? Takachi dulu ya 170, 165 tapi lebih racing. Paling Ada- murah di sini Hiu. Hiu apa Jason? Iya, Hiu apa Jason? Jason. Hiu tuh 70.000. Saya Ya. ingatku. Zamanku 2000-an lah. Ada helm juga TGP tuh. TGP. TGP temen gue pikirin. Helm-helm khusus untuk hadiah temennya gitu. Jadi Oh, temen gitu. gue pikirin jadi dibeliin helm. Oh keren, mantap. TGP. Ada juga dulu selain yang terkenal paling mahal dulu INK, Ya, KYT. KYT jelas. KYT jelas mahal. Dan KYT yang seri favorit itu aku masih ingat namanya DJ Maru. DJ Maru bener, sing Ya, ngene DJ Maru. onone DJ Maru. Yes. Bener. Itu paling laris. Dulu zamannya di sini sebelum helm-helm batok itu dilarang. Ya. Dulu tuh juga jual helm-helm batok, Bang. Ya, helm batok kalau teman-teman nggak tahu helm proyek gitulah. Helm proyek yang putih. Ya. Yang orang sini nyebutnya helm Bali. Helm Bali. Iya, namanya helm Bali yang sininya lurus gitu, dalamnya ada sponnya putih itu nyebutnya helm Bali. Nah, aku cross check ke Ajis 2000. Hah? Orang Jakarta nyebutnya helm Jogja. Karena banyak dipakai orang Jogja. Orang Iya. Jogja nyebutnya helm Bali. Nggak Karena tahu banyak kenapa. dipakai orang Bali, bukan? Apa dipakai oleh Karena Jakarta wisata ke Jogja mas, bentar orang Jogja iya, wisatanya ke Bali. mungkin. Oh, Berarti mungkin. helm wisata itu. Berarti helm wisata. Karena dulu saya ingatku,
Karena Kridosono ini kan sering ada pensi. Ya. Dulu aku pernah nonton, pertama kali nonton aku Mas Alit tuh dulu di pensinya Pensi. Muhi aku. Oh. Yang bintang tamunya Chang Suter. Iya. Wah, aku lupa MC-nya Mas apa. Alit itu. Lupa apa, tapi yang masih aku ingat kenangan di Kridosono adalah nonton konser, nggak punya duit, cuma bisa beli tiket berapa, terus ngecap cap dari temen yang udah masuk. Dulu kan Dicap, tandanya iya? dicap kan? Dulu kan kalau masuk tandanya dicap. Heeh. Dicapnya berarti anu. Nempelin tangan ke temen. Namanya ini ya agak dibasahin dikit. Oh iya. Dicap gitu. Nanti ikut masuk. Wah, Naughty boy. Tuh, naughty keren boy. boy, trik boy. Itu kalau Live- cap, itu live kalau capnya di tangan, kalau di leher asik, asik ijelan boy, asik. itu salah satu trik Ngakalin pemeriksaan ya? ya kalau nggak punya tiket. Tapi dulu di sini juga Kridosono ini juga anu kok, apa banyak yang jebol juga. banyak menek ya. Banyak menek dulu, zamannya Manjat. Slang, ya. zamannya Gigi juga banyak yang menek dulu. Terus event besar indie yang melegenda adalah LA Indie Fest, saya ingat di sini. LA Indie Fest ini. Ya, itu ada Rocket Rockers, bintang tamunya, terus band Jogjanya itu ada Delin, ada Hendrik Maneuver. Oh iya, Itu iya di sini. Mau direnov nggak sih itu stadionnya? enggak Aku tahu. enggak, saya belum ada kabar. Tapi yang jelas tiap berapa bulan itu grafitinya ganti karena ini untuk ajang teman-teman grafiti Jogja untuk berkarya toh. Pasti ganti. Bahkan sering untuk lomba grafiti juga. Oh iya, malah jadi ajang kreativitas ya. Iya. Nah, Tapi ini apakah benar itu awalnya dari setelah gempa Jogja? Atau sebelum itu? Apanya? udah Graffiti. wah, nggak tahu graffiti aku. sebelumnya udah ada kayaknya. Udah ada kayaknya. Kayaknya. Ya. Tapi ada satu foto yang melegenda di Kridosono. Foto tentang nonton bola adalah seingatku Bawaskor kayaknya punya itu fotonya. Bawa skor. Ya, waktu PSIM masih bermarkas di sini mungkin tahun 50-an, 60-an gitulah. Atau 70-an bahkan ya. Itu ada tukang becak yang menek naik di becaknya Oh iya, untuk nonton becaknya PSIM. ditumbuk. Ya. Ya untuk dia bisa nonton bola. PSIM. Ya. Oh itu legend itu. Legend itu fotonya. Itu aku nggak tahu ya. Kayaknya aku pernah lihat itu di koran KR deh kayaknya ya. Iya toh. Itu hampir mirip sama supporternya Barca tuh, Boykos Noise kalau nggak salah itu. Logonya kan bokong di pelorotin gitu kan. Iya iya iya. Itu ya gara-gara mereka nggak punya duit, nonton bola manjat lewat pagernya, terus ada yang melorotin temennya dari bawah. Salah satu foto sepak bola, supporter sepak bola paling terkenal dan mendapatkan nominasi foto terbaik kedua kalau nggak salah ya. Itu adalah foto bonek naik bis yang sampai miring banget loh. Oh Bang. iya, wah aku lihat itu menang itu Bang. Itu bagus banget. Menang juara 2. Ya. Juara 2 Kalau foto terbaik. foto bola terbaik di bulan-bulan ini adalah ada warga Sumatera menyelamatkan jersey Cantona di tengah banjir. Keren. Oh itu, lihat Keren. nggak? Iya 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 Keren iya banget iya. Keren. Itu dapat aja lagi momennya. Iya. Nih kita kalau misalnya nggak selesai hujannya, Selesai. ya di sini aja ya. Nah, saya Lah namanya gimana? Namanya cek lokasi tapi kehujanan. kehujanan bro. Iya kan? Respon ini. Kita ceritain aja yang ada di depan kita. Ya yang jelas kita juga mau mengabarkan ini tanggal berapa Les? Tanggal 26. Tanggal 26 itu Jogja udah rame banget. Udah Ya rame mulai banget. rame-ramenya hari ini nih. Hari kemarin masih agak lenggang karena mungkin kemarin juga pada merayakan Natal toh. Ini kayaknya agak Ya. masuk-masuknya nih orang itu. Dan yang 29 dan 30 di Jakarta ambil cuti ya berarti ngelaju. Naik mobil. Enggak, maksudnya ngelaju dari 26 sampai tanggal 5 besok. Oh ya, Ini kan liburnya sampai tanggal 5. tanggal 5. Karena tanggal 2 itu libur dan 2 itu hari Jumat. Oh. Jadi tahun baru kan hari Kamis. Kamis. 14G ya. Jumat kejepit, Sabtu libur tanggal 3, Minggu libur tanggal 4, baru tanggal 5 masuk. Masuk. Oke. Nah, itu kemungkinan di sini akan ramai banget sampai tanggal 4. Mungkin ya. Benar sih. Ya menurutku sikap warga Jogja ya monggo masing-masing lah ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih dewasa menurutku. Pak. Iyalah, maksudnya juga plus minus, maksudnya plusnya juga pariwisatanya jadi hidup, orang yang kerja dengan pariwisata juga dapat pemasukan lebih. Bahkan banyak yang membuat campaign di sosial media, orang-orang Jogja itu wis wayahe preinan, usum preinan sing warlock ngalah sik. Nah, Sing warlock ngalah sik. Yang tadi aku lihat di Instagram juga beberapa warlock yang melewati ya.
Alkit dan daerah Kraton, Pasar Ngasem itu, ya mereka lebih rela untuk jalan kaki atau naik sepeda. Iya. Yang ngalah. Ada yang begitu. Jauh lebih dewasa ketimbang awal-awal sentimen sosial media zaman dulu lah. Ya, maksudnya nggak Ya, semua romantisasi enggak. Kita kalau masih juga sama-sama marah, sama-sama Iya, sebel, iya, sama-sama ada manusia keselnya. kok. Cuman Tapi- sekarang lebih dewasa menyikapinya. Ya, tak akoni. Dan mungkin lebih tepatnya untuk pihak yang berwenang lebih bikin apa ya, kebijaksanaan untuk gimana ngatur jalannya. Kebijakan, Sebenarnya benar. monggo silahkan itu. Sebenarnya nanti kalau ini udah mereda dan masih ada waktunya, kita mau ke itu jembatan Legend lah, Kewek itu di Kota Baru. Terus ini tapi malah Tapi malah hujan. hujannya lumayan, Bro. Padahal rencana kita malah mendungnya merata ya bang. Iya. Aku Sebenarnya agak deras. habis lihat yang tadi, oh mendung belum merata. Oh masih ada nih kemungkinan terang nih. Ah. Begitu lihat mendung merata gini, hujan intensitas gini, wah sepertinya cek lokasi hanya akan berhenti di Nava Green ini. Nava Green. Nava Green. Akhirnya Nava Green juga mendapatkan placement ya. Ya, Kalau kamu mau nyari skincare yang natural ya di Nava Green Nava Green. aja. Nava Ya. Green. Ya. Ini punyanya Mbak Nava Urba. Wah, beda mas. Beda. 102 bagi 102. Oke. Mau kemana? Ya, siap. Mau ke Nava Green. Masih enggak, Mak. Oh, kalau Malioboro. Oh, lah kok jalan dari sini? Oh, motoran. Ya wes. Hati-hati hujan ya. Siap. Ya. Oke, kita lanjut kembali. Ya beginilah suasana cek lokasi kalau lagi hujan. Sebenarnya tidak ada yang terlalu dipaksakan, tidak. Benar. Sebenarnya juga secara mungkin secara statistik dibilang wah mumpung lagi libur banget gawe terus ya bang, enggak juga. Nah, juga. Karena basicnya kita memang senang melakukannya, senang Ya. menjalaninya, dan ini juga menjadi perpanjangan sing semoga bisa teman-teman nikmati. Perpanjangan dari Amin. CKH tentu saja ya. Benar, tapi teman-teman jika melihat Bang YSRL berpayung, beliau bukan sekedar berpayung, tapi beliau juga berstatement, bisa dilihat payungnya hitam, menandakan perlawanan, menandakan bahwasanya sebuah demokrasi di sebuah negara sudah mati. Mantep. Seperti itu. Nah, kita udah ada di depan gereja Santo Antonius Santo Antonius. atau yang lebih dikenal dengan Gereja Kota Baru. Ya. Ya enggak ya, namanya Santo Antonius enggak ya? Waduh. Coba, Gereja coba. Kota Baru lah. Gereja Kota Baru. Saya kita cek dulu. Ini Sambil salah kita satu cek. gereja teramai di Kota Jogja. Ya, karena ya itu memang Kota Baru. Depannya ada monumen Ya, Senapati, Santo Antonius, Saint Anthony. Saint Anthony. Nama gerejanya, tapi lebih ya benar, lebih dikenal dengan nama Gereja Kota Baru. Tapi anomali dari Kota Baru ini adalah namanya Kota Baru, tapi bangunannya bangunan lama-lama. benar. Karena memang lagi-lagi beberapa daerah, beberapa lokasi yang kita kunjungi di Jogja ini Ya, banyak diantaranya adalah peninggalan dari Belanda, Bang. Belanda. Salah satunya ya mungkin Kota Baru ini ya. Kota Baru ini. Ini gereja tua banget ini. Dan yang terkenal kuliner dari gereja San Antonius ini, Apa? itu masuk ke selatan ada soto Makassar. Coto Makassar. Salah satu yang terbaik di Jogja. Ya, ini jadi dari Kota Baru, dari Gereja Kota Baru, Nah, masuk ke sini. Di situ ada Coto Makassar, namanya Lacapila. Di depan Asrama Makassar. Ya, Asrama Makassar apa Sulawesi Selatan gitu. ya. Di situ Adi Jendelo pernah tinggal. Oke. Adi Jendelo pernah tinggal di situ. Dan kayaknya dinamain Lacapila karena waktu itu belum ada nama. Terus ada salah satu temennya datang, dia kaget. Lah, Capila. Oh, Capilanya dari mana? Dari nama mana? temennya itu. Lah, Capi. Lah, Capila. Oh, Itu. masuk akal. ketemu nggak tadi nama gerejanya? Ada Santo Nih. Santo Antonius. Bahkan di kiri kita ada namanya Gedung Karya Sosial Widya Mandala. Ha? Ini bentuknya juga estetik, klasik, Ya. masih terawat bagus. Ya, Nah. ya khas-khas bangunan tua lah ya. Untuk sejarah Gedung Karya Sosial ini kita kurang tahu ya. Mm-mm. Tapi yang jelas Kalau gedung ini lama. apa, gereja Kota Baru ini inside jokes-nya teman-teman Kristen kayaknya. Apa itu? Audiensnya cakep-cakep. Oh. Jadi sering menjadi tempat Oh mencari. gitu. Oh. Mungkin beberapa juga ada yang
religi dead di sini mungkin. Religi dead gitu. Apa misa dead? Misa dead. Oh, tapi nggak boleh, Bang. Nggak boleh ya. Masa? Apalagi Jumatan dead. Boleh lah, Lanang kalau nggak boleh, makin nggak boleh, makin Nggak boleh. maksudnya ke situ ya. Tapi memang ya perlu kita akui kalau misalnya hari Minggu, hari-hari di mana saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Kristiani, Ya. ini memang kawasan yang cukup padat. Jadi lumayan dihindari untuk di sini atau lewat sini ketika hari-hari besar Ya. umat Kristiani atau hari besar hari Minggu. Dan kalau malam di monumen depannya itu kadang untuk kopdar mas-mas komunitas CP. Oh iya. Ya kalau malam Minggu kadang komunitas motor gitu-gitu. Ya, Kadang ngumpul di situ. di Dan sini wilayah deket nih Bang, ini Bang. wilayah deket gereja itu Ini aku nggak tahu sih, sorry tak Hah? potong. Ini aku nggak tahu bangunan apa yang ada di sini, Oh, ada. tapi itu tapi bagus banget. Apa itu? Redemistinos Domi. Belakang. Oh. Provincial, asrama ya? Asrama. Asrama suster. Kalau asrama pasturnya, asrama romonya di sana. Yang biasa kita kopi kereta. Ya, ini bagus Ah. banget ini. Coba. Ini bagus banget kalau dari luar ya. Tipe-tipe rumah yang punya halaman luas Ya. dan bangunannya tua. Ya, dan tipe-tipe rumah yang untuk video klip Betsus. Gitu. Betsus gitu kan cocok. nih. Bagus di band-band indie. Iya. Biasanya, bahaya juga. Ayo juga. Kita sudah mulai memasuki wilayah Helm-helm. Helm-helm. Chan, kamu di belakang aja, Chan, nggak apa-apa, Chan. Belakangin kita. Wilayah helm-helm. Ini kita sudah di daerah Kota Baru yang terkenal dengan helm-helmnya. Yes. Sebenarnya bukan kita nggak mau jalan di trotoar, tapi trotoarnya dipakai. Iya. Dan kebetulan jalan juga sudah tidak terlalu ramai, jadi kita bisa jalan di Ya. pinggir sini. Nah, itu yang sebelah kanan ini, sebelah kanan depan kita, Ya. itu adalah Oh, ini paling lama ini. pusat helm. Pusat helm ini. Pusat helm ini. Semua kayaknya kayak yang menurutku jarang banget orang yang pernah tinggal di Jogja tapi nggak pernah beli helm di Kota Baru, jarang. Bener. Jarang, aku udah 2 kali aku. Ya. 2 kali beli. Bisa dibilang 80% helm Carglass kalian beli di sini. Pertama aku KYT. AYT. KYT beli di sini. Berarti sisa-sisa kardus belinya di sini, Mas. Di sini karena di sini bisa ditawar. Rata-rata, Bro. Bisa ditawar, Les. Iya bener. Kalau beli online kan nggak bisa ditawar. Ini bisa ditawar. Bener, ini bisa ditawar. Tergantung spek kalian dengan penjualnya. Sebenarnya secara toko ada 2 yang raksasa, Bang. Ya. Yang sini sama yang situ. Oh ya. Yang bawah situ kan ada lagi. Utara jalan yang Utara ya. jalan, sama-sama utara jalan. Di sini itu satu bisa ditawar harganya. Yang kedua bisa di custom kacanya. Ya, katanya Pisernya itu bisa di custom. Benar. Mau bening, bawaan, apa yang hitam, Benar. apa yang pelangi. Yang jelas kalian langsung mendapatkan barangnya. Kalau online kan nunggu. Nunggu. Gitu. Bener. Di offline kan langsung gas. Kowe tipe orang sing tuku helm kardusnya mbok gawa ora? Dulu ya. Aku tak buang aja aku. Tak buang. Karena sering bawa, sekarang dapat tas helmnya juga. Oh iya. Ya kayak itu loh. Tas sepatu Oh, futsal tas gitu ini lah. tas apa? Buat iya tahu. Rata-rata rumahnya bagus-bagus bro sini bangunannya. Ini rumah atau apa nih juga bagus banget ini. Depan kita nih. Ini apa tuh? Bro, ini juga Asoy. Tapi ini studio band kayak Bang. Oh, studio bro. Wah, aku baru tahu kalau ini studio sumpah. Keren nih. Oh iya. Ger. Rock and rollan gitu ya, ambisi rock band dulu saya. Ambisi rock band. Buat teman-teman silakan di googling ambisi rock band ini, siapa tahu band rock and roll. Dulu ambisi ada. Oh iya dah. Ambisi ada dulu. Oh, Rock. ambisi. Iya, Trio Ambisi. Oh, trio ambisi ya? Bukan. Oh, beda ya, beda. Vokal dulu. Iya, vokal grup. Ini ada tapi itu ambisi rock band. Keren bro tempatnya bro. Nah, apakah ini studio atau base camp ya? Nah, nggak tahu deh.
Silakan teman-teman bantu googling. Apakah ini basecamp Ambisi Band atau studio musik? Wah, ini Nah, juga bagusnya ini. Paul, bro. Gila kalau ini. Ini nggak tahu ya di Keren banget. di circleku Bang. Ya. Rumah-rumah begini itu rata-rata rumah-rumah yang dikonotasikan Mhm. ada angker-angkernya. Ya, kalau di teman-temanku rumah-rumah kayak gini dikonotasikan dibuat foto oleh pemuda-pemuda bersepatu dogmat. Atau minimal Porteguts. Pasti fotonya di kayak gini. Kangki Enggak. Tapi yang jelas ada corak-corak macan tutul. Nah, yang jelas orangnya follow Haris Franky. Kalau foto di tempat kayak gini. Big step dia udah Big step. jelas. Jelas nonton ya? Jelas nonton. Penonton big step. Tapi bagus banget semua, bro. Wah, ini kalau dilihat sih susah Yes. kalau kita nggak bilang nggak suka sama tipe rumah begini susah. Ini tipe banget aku. Ya. Latar ombo dan terawat. Tapi auranya aura ceria enggak ya? Iya, nggak yang sungup, Iya. nggak yang Singup. singup. Iya. Nggak yang singup, enak. Best, bro. Respect buat pemilik rumah ini. Masih ada lampunya nyala kok. Ini kalau di Jakarta udah pasti dipakai untuk set film. Kayak kalau di Jakarta ada satu rumah terkenal di daerah di kawasan Manggarai. Ya. Rumah itu adalah rumah untuk set banget. Kalau teman-teman tahu rumah-rumah di Jatuh Cinta seperti di film-film, Ya. rumah di video klipnya Sheila on Seven yang Memori Baik, Ya. Bintang Emon, Sri Mulat, itu Oke. rumahnya sama, satu di situ semua. Cek toko sebelah, itu rumahnya di situ semua. Dan kenapa kalau lihat-lihat rumah seperti ini kayak nanti teman-teman waktu lihat rumahnya pasti di kupingnya kayak terdengar musik-musik Rindu Devrina. Sepasang anak muda. Kayak gitu. Bagus banget. Keren. Dan terawat ya Bang ya? Hah, perawat banget ya. Oh, tapi ono wong kok Bang kuwi. Lah, Ada. Itu Devrina. bukan. Devrina naik vario. Dan kayaknya kalau dilihat dari umur rumahnya, pemilik rumahnya kemungkinan bisa bernama ada Nasution-Nasutionnya. Oh iya. Kan orang-orang zaman segitu namanya Nasution gitu-gitu. Zona seafood. Zona Seafood. Kita akan menuju jembatan Kewek ini, teman-teman. Ya. Jembatannya lagi rame dibahas oleh orang-orang karena ditutup. Jauh, Pak. Ya, Pak. Seingatku, Ya. Zona Seafood ini dulunya adalah distro terkenal di Jogja. Oh. Dulu seingatku juga ya, dulu merchandise-nya The Changcuter, Ya. Woma, sandangan Woma apa? SWM, sandangan Woma. Itu dijualnya di distro ini. Distro awal-awal Jogja ya. Ya, distro awal, salah satu dedengkot distro awal Jogja. Sana osan. Dan di sini kan. Misi ke? Misi ya, Mas. Ya, neduh sih deh. Neduh. Terus banget. Hafid. Nggak tahu. Kita bentar ya, neduh sini bentar. Ini di belakang. Kan semesta yang itu. Enggak, tapi semesta tuh pernah sampai sini, Bang. Oh iya. Semesta ini dulu rujukan untuk teman-teman yang nggak bisa pulang ke hotel atau apa. Ada satu kafe yang bisa 20 jam. Ya. Dan kalau teman-teman yang dulu pernah hidup di zaman semesta ini berjaya, Ya. kalau penasaran di mana sih semesta sekarang masih ada apa enggak? Nah, udah jadi begini. Ini dulu kursi-kursi semesta nih. Nah, semesta ini aku juga ada cerita. Apa? Tapi dulu ya ini dulu. Dulu. Dulu tuh aku pernah Cewek? Cewek, diajak ketemuan cewek. Heeh. Pulang open mic, malam banget di jam 10 jam 11. Nah, Karena aku takut diculik, hmm, aku terus temenin temenku dan nongkrong di jam 4. sampai pagi. Enggak, sampai jam 1 ke jam 2. Jam 1 ke pagi ngapain? Ya pulang sama temen. Oh, pulang sama teman. Oh. Ajak ketemuan tapi tengah malam baru sampai. Oh, iya. Nah, aku diculik sama ajak temen. Ya.
Wih. Bang. Kok ini ada? Ini ada tapi Les. Magnetnya. Ono. Waduh, jatuh. Waduh. Waduh. Masuk, Bang. Kena air apa ya? Kayak kena tas. Kayak kemungkinan sih kena tas, Bang. Kena tas, kegesek tas terus Karena magnet. ucul. Wah, ini ono padahal ya. Wah, menyusuri sih enggak sih. Menyusuri sih enggak sih. Ini backup iki, Bang. Backup iki sih, Bang. Oh, mau nyari. Allah, ternyata nempel. Premisnya saya kok mau. Iya. Nempel kuwi Nempel ning payung. Jadi untuk Ya. ultrasek lokasi kita harus apa ya? Dibilang klarifikasi ya nggak klarifikasi juga, Ya. kita intinya mohon maaf karena kemarin sebenarnya kita ada satu situs yang di Kota Baru Wah, yang kita kita pengen bahas. udah deket banget dengan tempat itu. Tinggal nyebrang dikit lagi setelah semesta itu, tapi hujan memang nggak berhenti sampai pagi setelah sore itu nggak berhenti. Kita sempat mau nunggu sampai hujan reda. Untuk Reda. kita nggak nunggu sampai reda karena Karena redanya reda hari berikutnya. hari berikutnya jam 10 Ini baru Jogja reda. Sebuah rekor juga nih. Iya. Biasanya nggak pernah hujan Nggak sampai pernah. 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Dilalahnya, Hmm. kemarin syuting itu bisa bener-bener 2 hari, bro. Ya, ada satu situs yang pengen kita bahas yaitu Jembatan Kewek. Ya, Jembatan Kewek ini adalah jembatan yang menghubungkan Kota Baru menuju ke Malioboro. bener. Poros itu Poros. Nah, sekarang kan katanya itu kan lagi mau direnovasi. mau direnovasi untuk diremajakan kembali. Iya. Karena usianya udah 100 tahun lebih. Benar. Sehingga daripada membahayakan untuk kan itu jembatan. Ya. Maksudnya untuk menopang kendaraan menuju Malioboro Apalagi pasti bis-bis, Les. lagi padat-padatnya, Bang. Iya, iya. Nah, itu untuk meremajakan kembali memang perlu ditutup sementara. Ya, atau mobil boleh lewat asal Ayla. Mungkin masih bisa kuat itu karena nggak terlalu berat toh. Masih. Gizi kan. Nah, ini info aja buat sobat ultrasek lokasi ya. Nah. Bahwa sobat kewek, jembatan Kewek itu Ya. diambil dari bahasa Belanda, Artinya- Kerkwek. Artinya adalah jalan menuju gereja. Oke. Jadi jalan menuju gereja Santo Antonius yang kemarin kita sempat lihat di Kota Baru. Itu juga menghubungkan menjadi satu-satunya jalan. Dulunya sebelum jembatan yang dibangun baru itu, aduh lupa aku Gondolayu. namanya. Bukan Gondolayu. Adalah satu-satu jembatan itu sebelum itu dibangun semuanya itu berpusat di satu jalur itu Satu aja, jalur, jembatan ya, Kewek ya. itu doang. Oh. Jadi memang setelah ratusan tahun akhirnya diputuskan untuk dibangun kembali. Karena itu dibangun kalau nggak salah di tahun 1920, Bang. Oh ya, dengan peradaban gerejanya itu kan. Mungkin dengan kan peradaban. mungkin yang banyak pakai gerejanya juga orang-orang Belanda waktu itu kan. Ya, betul. Mungkin ya. Berarti 1920, berarti kalau 2025 103 ya? Enggak. Iya, Chan. Sekitar Iya. segitu ya. Ya udah 100 tahun lebih, makanya butuh direnovasi, butuh diremajakan kembali. Benar. Dan Nah, kemarin menjadi pro kontra lah ya. Apa pro kontranya, Nah, Bang? itu ada tiba-tiba setelah ditutup ada orang jualan street coffee di situ. Oh, iya. Terus habis itu sempat foto estetiknya viral karena ada anak-anak main bola di situ. Iya, tapi nggak tahu ya. Ya memang akhirnya dijaga sekarang. Di situ kita Iya. kemarin juga sempat lihat sedikit untuk lewat itu ada pos polisi, Iya. pos penjaga lah intinya tuh. Benar. Ada security guard-nya lah gitu. Karena untuk mengantisipasi yang tadinya biasa kan ada wisatawan yang nakal atau nakal, apa ya. gitu-gitu tuh, untuk mengantisipasi hal itu ya akhirnya dijagalah. Jaga bener-bener. Karena ya benar-benar itu secara konstruksi mau dibenerin gitu. Karena itu juga menopang kereta loh, Bang. Bener. Rel itu juga di atasnya. atasnya itu Iya. juga. Nah, makanya
Dan itu juga katanya menjadi lahan kreatif pemuda setempat. Ya, Iya, pemuda Jogja lah, graffiti. graffiti. Ini Kasih Les, pesan-pesan juga, ada pesan-pesannya yang benar. Karena di situ adalah tembok yang strategis untuk teman-teman graffiti mania untuk menyampaikan pesannya Ya. dari gambarnya. ya mural segala macam. Mural, iya, Terus iya, iya. poster-poster akhirnya nggak terkendali kan. Memang beberapa yang ada dalam tanda kutip berujung vandalisme. Ya, kalau yang jualan kopi menurutmu gimana? Kalau penjual kopi menurutku ya, karena aku sajane sejujurnya nggak tahu fenomena, nggak tahu kejadiannya bang. Kejadiannya nggak lama kayaknya juga Ya, udah baru dikondisikan. beberapa hari kemarin mas. Beberapa Intinya hari. ditutup kan demi masyarakat biar aman, Heeh. karena konstruksinya udah nggak oke. Mm-mm. Tapi kok malah membuat keramaian di situ. Iya Kalau itu aku sih. sih selama itu menyalahi aturan ya salah lah gitu aja. Ya. Sama gini, maksudku bukan pada bebannya, Iya. tapi lebih ke itu kan sudah disepakati, sudah jadi aturan. Hmm. Mbok yau disepakati, mbok yau ditaati gitu supaya nggak banyak orang yang mikir bahwa lah aku iso kok akhirnya iren-iren Ya, ya, ban, benar. ya toh. Akhirnya iren-iren sing membuat itu menjadi peraturannya tidak sehat. Benar sekali. Sebenarnya juga satu lagi teman-teman bahwa tadinya kita juga mau menelusuri Kota Baru untuk bagian pasar bunganya itu, Toko Kembang, RRI sampai ke Masjid Juanda, sampai masuk Kota Baru itu Sampai ke ini Kopi Code kalau dulu. Kopi Code. Kopi Code. Nah, kita ternyata lagi-lagi terkendala masalah hujan dan Hujannya gede. gede, hujannya. gede dan rajin. Iya. Gede dan rajin akhirnya oh ya udahlah. Hujannya gede. Tapi kan belum terus kok. Lah kan aku terus. Thank you ya. Semoga penelusuran kita cek lokasi berikutnya Iya. sempat untuk Kota Baru. Benar, Semoga awal tahun lah kita punya. Atau mungkin teman-teman kalau kayak episode Bajiro itu loh, habis kita review tempatnya, kita bikin episode, kalian juga mengunjungi situ terus di video tag kita. Gitu Ya, nggak apa-apa. boleh, bro. boleh Atau malah banget. membantu kita nambahin. nambahin Yang Kota footage. Baru ini kan kita agak kurang karena Ya. terkendala itu Ya. tadi hujan segala macam. Kalian bisa nambahin kayak, Mas, ini aku lewat ini, aku ada cerita di sini, itu boleh tag Boleh. kita. Kayak kemarin juga pas di Timoho Bajiro itu Ya. juga ada satu fakta bahwa ini dulunya adalah rumahnya si ini. Benar. Mungkin teman-teman ultras cek lokasi yang tahu rumah yang kita sebut sebagai rumahnya White Shoes itu tahu itu rumahnya siapa, Yes, jadi kita rumahnya bisa apa gitu. saling bertukar informasi. Karena hakikatnya konten ini saling bertukar informasi aja. Iya. Kita nggak satu arah dari kita toko. Iya loh, Les. Kalian kalau mau nambahin sangat amat boleh. Sangat amat boleh. Biar ini menjadi arsip yang bagus juga Ya. untuk orang nyari tempat, Heeh. untuk tour guide bahkan. Bahkan untuk misalnya orang menambah insight gitu untuk Ya. perbendaraan bahwa oh Jogja tuh ternyata segininya misal kayak Benar. segininya hubungannya dulu erat hubungannya sama Belanda. Ah, Karena beberapa daerah di Jogja juga Benar. yang kita mention itu wah iki kayaknya Rene iki. Kayaknya Rene. nah ini orang yang salah satu menggagalkan ini. Kayaknya lah. Biasa Kayaknya tag konten Rene. nggak mau. Jajak tag konten nggak mau. Begitu kita tag dianya Pernah kita kemarin Ya, ngajak benar-benar. kan? Ya. Ayo konten bertiga. Jawabannya apa? Aku nih nggak ada kopi syutingan nggak mau. mosok ngono Bang. Mosok ngene. Mosok ayo konten. Awis jadwal ke karo manajer kurung. Masa ngono Bang. Aja ngono Bang, aja ngono. Jangan kan ngundang nindalan Mas ben ngono. Hubungi manajerku. Mengundang tok kuwi. Ngundang toh. Ngundang tok. Aku yang ngubungi aku angel. Klasik, main klasik. Klasik, Main klasik, main klasik. klasik. Main klasik tapi tetap asik meng wong iki tok sing iso tak akoni. Kamu mau kapan ini bilang ke biar pada nggak nanyain. Ya. Banyak kan aku usul iki balik, kowe rasa playing tim we Lah balik we. kok ya jenenge urusan wis rampung, Bang. Pokok men yang ngasih aku nesu tak mbroke radiomu. Wih. Radionya Erick Thohir kuwi. Rasido.